Saya didapat dari yang kuasa itu dapat istri yang luar biasa semuanya. Khususnya istri nomor 1 ini, ya kalau bukan beliau, kayaknya nggak mungkin saya dapat 3. Jadi luar biasa beliau. Pertama, sebelum kita berbicara tentang pernikahan atau tentang jodoh, tentang poligami, kita harus menyatukan dulu persepsi kita. Apakah kita itu sama-sama meyakini bahwa yang namanya jodoh, rezeki itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Di sini manusia tidak punya kekuasaan untuk bisa menentukan itu semua. Pertanyaannya cukup sederhana, kenapa setiap kali ada video tentang kehidupan rumah tangga yang saya jalani selalu kebahagiaan yang ditampakkan? Itu pertanyaannya. Dan alhamdulillah, saya yang berpoligami ini dengan Allah diberikan hanya 10% saja kebahagiaannya. Lalu yang 90% itu apa? Itu sangat bahagia. 90%-nya sangat bahagia. Begitu jawaban dari saya. Jadi poligami yang saya lakukan itu kebahagiaannya hanya 10%. Yang 90% sangat bahagia. Apa ada sedihnya? Pasti ada sedihnya. Kenapa video-video kok tidak ada tentang kesedihannya, tentang keributannya? Ya karena ketika saya ribut, ketika saya tidak bahagia, saya lupa untuk ngambil HP, untuk merekamnya itu lagi lupa. Juga pas lagi kebetulan ribut, tidak ada teman wartawan yang mewawancarai. Jadi seperti itu. Bagi orang yang berpoligami, silakan berpoligami, tapi berlaku seperti kami. Saling keterbukaan, menghargai istri pertama, memuliakan wanita. Betul. Karena pada prinsip wanita itu ingin dimengerti, wanita itu ingin disayangi. Betul wanita sekali, ini. Pak. Jadi suami istri itu kan satu kesatuan, Mas. Rezeki suami ya rezeki istri. Tapi katanya rezeki istri ya rezeki istri, katanya kan begitu. Enggak boleh gitu. Nggak boleh begitu ya. Harus sama-sama. Harus sama ya. Wong garwa sigarane nyawa. Ya. Jadi mungkin sing disigar sing didawa. Jadi mungkin waktu itu Assalamualaikum. Istri itu bisa membawa aura positif, aura negatif, mungkin seperti itu. Kalau 3 kayaknya positif terus bagi saya. Terbukti semakin hari semakin mesra, semakin kayak tambah guyonannya itu sampai di WA saja. Kita kan, saya punya grup WA. Oh, punya grup? Punya grup WA. Apa, Pak? Keluarga. Grup keluarga. Jadi saya isinya berempat. Isinya berempat. Mau ngomong apapun, kamu aja sekarang, kamu aja. Wah, gimana? Jatahmu loh. Emang Ya, semengerti apapun tentang agama, seorang perempuan itu prinsipnya tidak akan mau dipoligami. Seandainya pun ada, itu ya karena banyak faktor. Salah satunya ya mungkin kayak saya, istri ini tahu agama dan mengizinkan karena saya bisa berlaku baik terhadap istri. Itu aja. Terus kedua, yang sering salah tanggap di masyarakat ini, Nabi itu berpoligami tidak mencari yang tua, atau Nabi memerintahkan atau agama memerintahkan kita harus, kamu kalau ingin menikah 2 harus cari janda yang tua, janda yang sudah peot atau gadis tapi tua gitu. Enggak juga. Agama itu malah mengajarkan kepada kita untuk mencari perempuan yang soleha, yang cantik, dari keturunan baik-baik dan kaya gitu. Kalau baginda Nabi dapatnya tua-tua, ya itu baginda Nabi, bukan kita sebagai hambanya. Kalau kita hambanya, ya banyak. Kalau kita harus ngikuti Nabi, Nabi naik onta, masuk kita nggak boleh naik mobil. Sekarang harus naik onta, kan nggak juga, Uncle. Nah iya, jadi tidak salah kalau istri saya cantik-cantik begitu, Uncle. Jadi ada nyaman jadinya. Dan saya
menghormati istri itu bukan hanya kepada istri, sampai ke orang-orang tua, saudara istri, semua saya hormati semua ini. Nah, menghadapi istri, menghadapi mertua lagi, itu kan beda lagi kan, Beda itu pasti kan. lagi, ya. Tanggapan mertua Ya, nih. yang paling lucu ini ketika awal saya bukan minta restu sih, ketika istri yang bilang kepada mertua bahwa saya mau nikah lagi, istri pertama ini, orang tuanya bilang ke saya juga disuruh sama ibunya, tapi disuruh nyari yang tua, yang jelek, yang nggak mau saya gitu. Jadi kamu kalau mau nikah lagi, yang penting kamu bisa berlaku baik, berlaku adil. Wah, mertua memang luar biasa juga. Iya, makanya hebat ya bisa ngomongnya begitu gitu ya. Dan mertua ini luar biasa, Uncle. Jadi ketika mertua satu ada hajatan, mertua 2, 3 itu datang. Sebaliknya begitu. Kayak istri nomor 3 ini kapan hari adiknya menikah, itu ya datang semua gitu. Jadi nggak ada masalah. Semuanya seperti saudara malah semuanya. Makanya sebegitu besar open mindednya ya. Ya. Jadi apa bagi tugas tadi apa? Siapa yang nyiapin kopi, Mbak Mina? Biasanya saya Ah, kopi. oke. Mbak Novi Saya yang bagian masak. Saya bagian jamu mungkin. tetap perlu ya, harus ya. Vitamin. Vitaminnya jamu, luar biasa loh ini. Tapi tadi di off air kita jawab karena vitaminnya sama. Itu lucu loh, menarik kan? Ceplas-ceplos yang apa adanya. Ini yang luar biasa imamnya nih kelihatannya ya. Pinter loh milihnya. Ape-ape, cantik-cantik. Waduh, enak. Nggak, soalnya kan kalau dulu itu nggak bareng gitu loh. Tapi setelah kenal, kumpul bareng, kayak saudara gitu. Nah, Malah pada sayang. saat waktu nggak kumpul bareng itu, yang mana yang lebih bikin bukan iri dan positif ya, iri positif gitu loh. Yang mana Cemburu ya? gitu Nah, ya. cemburu yang mana? Yang paling bikin cemburu yang satu apa yang dua? Ini mungkin ya. Why? Kenapa? Kenapa, Mbak Nur? Ya soalnya kan kalau Mbak Mina kan istri pertama Iya. gitu. Mau ngapain aja sama Mbak Mina nggak apa-apa. Kalau sama yang muda kan sama-sama yang muda gitu loh. Tadi di off air kita jawab karena vitaminnya sama. Itu lucu loh, menarik kan? Ceplas-ceplos yang apa adanya. Ini yang luar biasa imamnya nih kelihatannya ya. Pinter loh milihnya. Ape-ape, cantik-cantik.